Anak desa umur 25 hobinya olahraga tapi baca bukunya kayak cicilan. Kerjaannya main HP doang tapi main HP ngehasilin cuan. Ini dia Pia Maulida alias Paya. Hai semuanya. Dari desa, Paya ini bukti nyata kalau tali 20.000 bisa jadi 200.000. Kerjaannya freelance online shop. Skillnya makrame alias ngiket tali-tali estetik. Nah, buat kamu yang lagi ngerasa aku dari desa emang bisa ya sukses modal HP sama tali doang, dengerin Paya sampai habis ya. Gas, ini dia Lentera Desa episode Dari Tali Jadi Mimpi bareng Paya. Gas gak nih kita bongkar? Sebelum itu tolong komen di bawah tali cuan. Komen. Oke Pai, sebelum kita bongkar aib kamu, caelah aib, kisah kamu maksudnya. Yang paling tahu aja aku. Iya. Kamu tuh orangnya kayak gimana sih sehari-hari? Bandel, sombong, jutek, apa kayak gimana? Jujur, kalau misalkan sehari-hari aku itu tipe orang yang pada umumnya orang aja gitu ya. Baik untuk aku pribadi ya, menurut aku pribadi aku orangnya baik tentunya. Tapi terkadang banyak orang yang selalu berprasangka mungkin ya bahwa aku itu jutek, sombong, terus kayak orang yang gak mudah bergaul, terus kayak orangnya teh ya udah, betul kayak udah ya pokoknya saya ke diri sendiri aja gitu. Tapi enggak loh, kamu juga kena aku kan? Iya, tapi emang the first time kayak gitu sih. Iya pasti banyak kayak gitu, tapi kayaknya enggak aku aja tuh sih. Kayak banyak yang orang juga kayak gitu mungkin ya ke orang yang lainnya. Tapi overall untuk sikap aku sehari ya seperti ini, ceria tentunya. Oke, ngomongin ceria, apalagi jutek nih ya Pai. Kamu tuh waktu kecil tipe anak yang kayak gimana sih Pai? Bandel kah, pendiam, apa tukang ngabisin jajan emak? Jujur, sebenarnya sih fun fact ya teman-teman semuanya. Gak banyak orang yang tahu juga, aku waktu kecil itu ceroboh. Dan juga tentunya ambisius. Enggak, aku ambisius justru. Serius. Oke. Sih gak ada yang tahu ya. Yeah. Karena mungkin dari sikap aku yang sehari gitu. Yang ambisiusnya itu kayak gimana dan ceroboh yang kayak gimana tuh jadi berhubungan antara si ceroboh sama ambisius itu. Ya. Aku tuh kadang waktu kecil suka gak mikirin akibat-akibat apa yang nanti akan aku dapatkan atau yang aku lakuin gitu. Jadi aku selalu ngelakuin hal-hal yang menurut aku suka aja. Kalaupun orang lain gak suka ya udah, yang penting aku bahagia atau yang aku seneng. Terus kalau ambisiusnya dan ceroboh itu kadang aku tuh kalau misalkan waktu itu kan lagi sekolah dasar ya, aku tuh lagi kelas berapa ya lupa lagi. Atau kelas 5 atau kelas 6. Pokoknya di sekolah dasar. Iya, pokoknya sekolah dasar ini. Terus kadang orang tua aku tuh tipe orang yang kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita itu harus belajar dulu untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, dari sana cerobohnya itu aku dalam segi pelajaran sebenarnya aku jarang banget untuk baca buku. Jujur teman-teman, sebenarnya aku dari kecil gak terlalu suka baca buku karena menurutku sangat membosankan jujurnya. Tapi sekarang jadi suka banget, kayak sebagai bentuk healing gitu. Gila. Ya, terapi gitu. Terus dari sana aku mulai belajar, aku belajar sesuatu hal yang aku harus dapat nih di sesuatu itu karena aku ingin belajar sesuatu. Nah, jadi kalau misalkan aku dapat ranking kelas juara, aku pasti dapat sesuatu nih. Jadi aku harus benar-benar ngelakuin sesuatu yang buat orang tua aku tuh bangga. Dan tentunya untuk aku juga bangga gitu. Jadi misalkan aku nih kelas 5, aku dapat juara, alhamdulillahnya ya, aku dapat juara 2, aku dikasih sepeda. Itu udah sombong dikit ya teman-teman karena dari ya. Terus waktu kelas 6 SD tiba-tiba aku juara 1 nih. Aku juga kaget sih sebenarnya. Ya, bersyukur sekali itu bukan sombong ya teman-teman. Terus ya aku dikasih uang, ya adalah nilainya cukup gede untuk aku pada waktu itu. Jadi aku menganggap bahwa ceroboh dan ambisiusnya aku itu kayak berhubungan gitu. Jadi orang-orang kira sombong dan jutek, ternyata waktu kecilnya enggak gitu. Iya benar. Dan di sini tuh antara ambisius dan cerobohnya itu
kamu itu tipe yang ke positif. Bener Iya, nggak? betul Bener kan? betul sekali. Oke, ngomongin ceroboh sama ambisius kamu yang ternyata positif. Terus dulu cita-citanya apa nih? Nah. Jangan-jangan ya udah punya cita-cita jadi makram atau ratu makram dari TK, nyambung gak sih sama sekarang gitu? Cela. Jujur, cita-cita aku sih sebenarnya jauh dari bahkan jurusan aku waktu kuliah juga ya. Aku dari kecil ngebetnya banget atau pengennya banget itu jadi bidan. Bidan? Iya. Bidan ngelahirin orang? Iya. Masya Allah. Ya, Masya Allah sekali. Masya Allah. Karena aku gak tahu kenapa rata-rata di sekolah waktu itu kan guru selalu bilang cita-cita mau jadi apa? Terus orang bilang dokter, TNI, terus kayak polisi. Terus aku ternyata di otak aku terbesit kayak bidan. Kenapa? Karena gini, sebenarnya sih ini bukan untuk ditiru ya teman-teman. Maksudnya bukan karena aku tahu profesi bidan, tapi aku tidak tahu apa dari bidan itu sendiri. Jadi waktu itu aku mampir ke salah satu teman mamaku ke rumahnya, terus di depan rumahnya tuh ada plang dong, nama kayak ini bidan, gitu. Iya. Terus aku tuh gini dong, kayaknya kalau nama aku yang di sana bagus gak sih? Oh, estetik. Nah gitu, aku tuh kayak terkenal kayak dibaca sama orang-orang yang lewat dong. Jadi aku kayak suatu apa ya, narsis mungkin ya, tapi kayak suatu yang ingin aku bisa gak ya gitu, aku bakal kayak ada di posisi itu gak ya. Karena waktu sekolah pun ibu guru kayak, kamu serius? Maksudnya kayak orang tua aku kan emang basicnya di pendidikan, kayak kamu serius mau bidan gini. Iya ibu, dari sekian siswa yang ingin dibidan itu cuma aku doang. Terus kita kayak ngerasa, oh iya, nah pas lama-lama kesini Cita-citanya ya, jadi apa? cita-cita jadi pengen jadi pegawai bank. Tunggu dulu, jurusannya apa? Coba teman-teman kasih tahu. Jurusannya aku itu apa yang kuliah? Kuliah itu administrasi negara ya teman-teman. Kan waktu kecil pengen jadi bidan nih, pengen jadi pegawai bank. Terus ada sedikit maju dong, emang kayak masuk dong gitu. Tapi kalau untuk makram ini, makram ini kenapa? nah aku tuh awal mulanya bukan kayak gini loh. Waktu itu kan saudaraku ngelola. Terus katanya gini, mau ini gak sambil apa, daripada kita buang-buang waktu yang gak jelas, kita coba cari skill you gitu. Terus ya udahlah aku belajar. Tapi aku juga teman-teman itu belajar ya, maksudnya makram itu aku belajar 1-2 malam. Itu aku terbilang dari cepat. nol banget. Iya, dari nol banget, yang dari Gila. tahu apa-apa. Keren. Udah aku bilang deh. Terus waktu itu aku lanjut terus karena aku tiba-tiba pas aku coba kayak aduh susah sih ini, aku kayaknya gak bisa. Tapi lama-lama kok seneng, kok seru ngerjainnya. Kayak kita ditarget, kayak misalkan ada yang pesan 3.000 nih, harus beres hari Selasa, kayak wah, jadi kita semangat gitu loh ngerjainnya. Berarti terpaksa jadinya terbiasa. Nah itu dia, benar sekali kayak gitu. Cita-cita kecil bidan, ngejalanin pengen jadi pegawai bank, tapi sekarang udah mulai coba bisnis, yaitu makrame. Guys, dia juga alias Paya ini ngerjain makramenya itu bener-bener dari nol, gak ada skill. Nggak ada, aku gak punya sama sekali. Soalnya kayak gak kepikiran juga di pikiran aku untuk membuat si kerajinan-kerajinan lucu ini gitu. Kayak duh kayaknya enggak deh, karena aku emang pemalas guys, maksudnya kayak jarang yang bener-bener rajin gitu, kreatif. Gokil sih ya cita-citanya. Iya. Tapi ngomongin masa kecil nih, kamu kan udah gede ya sekarang, gede di desa. Iya, di desa apa kira-kira? Sariwangi. Oh, Sariwangi itu adalah salah satu desa di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya. Ini anak kabupaten guys, aku juga sama. Nah, denger nih aku dari teman-teman anak desa tuh sering banget ngerasa minder kalau ke kota. Kamu pernah gak sih ngerasain itu? Dan boleh cerita sedikit. Minder. Iya, minder. Jujur untuk minder itu aku gak tau ya, maksudnya kan banyak arti dari minder itu sendiri. Waktu itu aku ngerasa minder itu ada momen di mana, ini lagi-lagi waktu sekolah ya. Aku ceritanya waktu sekolah apa nih? SMP. SMP. Karena itu bener-bener buat aku minder banget. Jadi ada momen di mana aku emang sekolah SMP masih kena kabupaten, tapi sekolahku itu emang tempatnya agak sedikit rada kota lah. Maksudnya bukan di kota-kota yang kota Tasik, tapi emang agak lingkungannya kota. Emang sekolah itu tuh
muka kabupaten juga kayak nomor 1 di kabupaten. Terus ada momen gini, kan aku dari desa nih, maksudnya kayak orang-orang berpikirnya kayak oh cara desa gini-gini gitu. Terus aku sekolah, terus waktu itu pas pertama masuk ada suatu mata pelajaran. Di mata pelajaran itu gurunya bilang kerja kelompok, terus membuat clipping waktu Clipping, itu. oke. Lagi aku minder dalam segi pendidikan ya tentunya. Terus teman-teman aku kayak udah buka laptop, udah biasa, udah tahu aplikasi. Aku nih teman-teman kayak aku ini kok mereka udah bisa. Yang aku kira mereka masih seumuran aku. Dan aku kira ya udah di sekolahnya kayak aku aja gitu. Nah ternyata setiap sekolah emang fasilitasnya berbeda gitu kan ya. Nah itu yang aku sering mikir kayak kok kenapa di desa kayak lambat untuk fasilitas sekolah kayak gitu kayak dioptimalkannya kok lambat sekali gitu ya. Misalnya aku minder kayak apa cuma aku aja gitu. Jadi sana aku bener-bener pulang sekolah nih dari kerja kelompok itu aku ke warnet dong. Kayak kan ada komputer nih, aku bukan searching sih, kayak belajar bagaimana cara mengoperasikan si komputer itu. Nah sudah sedikit tahu, aku bilang lah ke papa aku pengen beli laptop untuk belajar juga. Jadi waktu aku nanti sekolah juga nanti kan udah tahu, jadi aku gak akan dipandang sebelah mata dong gitu. Jadi nantinya terbiasa juga. Nah jadi gitu, jadi mindernya di sana bukan kayak minder aku dari desa gak mau minder, enggak gitu ya teman-teman, tapi aku mindernya dari lagi-lagi yang menurutku minder tuh segi pendidikannya sih. Aku kayak setuju bener kan? Itu relate banget sih. Iya betul, banyak banget bener-bener. Nah momen pertama kali ngerasa kayak anjir dunia luar beda tuh beda banget itu kapan? Apa ketika kamu pas pertama kali ke kota Tasik kah? Atau emang pas kamu mempunyai handphone dan melihat media sosial? Aku ngeliat itu beda banget tuh Kapan? waktu kuliah sih sebenarnya. Oke. Karena kan aku emang sekolah kabupaten ya. Soalnya kabupaten. Jadi waktu kampus, aku tuh sebenarnya sih kayak shock itu kayak ngeliat orang-orang, tipe-tipe orang. Contoh ceritain dikit nih ya. Aku tuh waktu pertama kuliah tuh lihat, tapi ini bukan ngejudge orang ya, maksudnya bukan kayak kan cerita kan sharing ya. Kan nanti kalian yang misal mau ke kota ada kan ini gambarannya gitu ya. Terus aku lihat kayak dari segi pakaian misalkan oh ya style ya gitu, maksudnya orang-orang kok bisa ya keluar rumah gak pakai kerudung. Ngerti gak sih, kayak aku syok. Sedangkan aku di lingkungan kalau keluar pun kita ke warung yang cuma jarak 5 langkah kita harus pakai tertutup banget kan. Nah pas aku di kota kayak kampus kayak aku syok gitu, kayak kok bisa mereka ke tempat yang menurutku itu kan tempat formal ya untuk menimba pendidikan atau menimba ilmu. Jadi kayak kok bisa, aku mengira itu kayak gak ada, menurut aku tuh kurang gitu loh, maksudnya kurang dalam itu. Tapi ternyata setelah aku cari tahu dan setelah aku itu namanya juga fashion, punya style, kayak setiap orang kan berbeda ya, tidak semuanya sama. Jadi pas sebenarnya kayak shock, jujur shock banget. Terus aku cerita dong kayak ke mama aku gitu, kayak, kenapa ya orang-orang kok bisa seluas itu, bisa sepede gitu. Terus cuma aku cuma jawab, ya udah itu kan orang lain, kita kan kita gitu. Kayak, oh ya udah. Jadi dari sana kayak menangkap, ya udah itu kan orang lain, kita kan punya kehidupan masing-masing kata gitu. Itu salah satu cerita yang menurut aku relate banget sih. Bener kan? Bener banget relate. Karena di kampus itu salah satu kebebasan itu emang ada gitu. Betul banget. Bener. Nah dari minder nih sampai sekarang kamu bisa ngajarin orang karena makrem itu ya, karena makrem itu pasti ada jatuh bangunnya nih. Cerita dong kegagalan yang paling nampol versi Paya yang bikin lo mikir udah kali ya ini kalinya buat gitu. Ada gak yang kayak momen gitu nampol banget di diri kamu? Kegagalannya bebas kah atau ya, dari bebas. si makram itu? Iya, bebas. Kalau misalkan dalam kehidupan aku ya, aku tuh jarang merasa kalau tuh gagal. Aku gak tahu itu apa. Bukan sih. Bukan gitu teman-teman. Bukan. Aku tuh ngerasa kayak gini loh. Aku ngerasa gagal. Tapi ketika ada orang yang bilang ke aku bahwa aku gagal gini, aku ngerasa loh. Kayak kok maksudnya kegagalan yang aku rasain kayak aku kayak biasa aja di level gagal itu loh. Kadang aku tuh kayak ngira aku gagal banget lagi ini udah gagal. Tapi tiba-tiba pas orang bilang kayak cerita, ih aku gagal gini, aku kok tingkat kegagalannya aku kayak masih mudah loh, maksudnya dalam arti itu kayak udah berat gitu. Jadi aku selalu mikir kayak
dulu sih aku nggak tahu ini gagal ya mungkin untuk beberapa yang ini, tapi aku juga ngerasa gagal ya gagal. Tapi aku selalu ke dalam diri aku tuh, kamu bukan gagal, tapi kamu harus mencoba terus. Jadi kayak kamu pasti bisa, tapi kamu terus coba. Tapi emang ada sih benar-benar kayak bikin aku gak mau kayak stuck. Betul, aku pengen daftar kuliah kan ya. Kalau zaman-zaman SMA tuh kayak hype-nya kayak kuliah, ya benar, kayak kuliah harus di tempat yang wah bagus, apalagi kayak negeri. Betul. Negeri itu nomor 1 gitu kalau salah. Terus aku daftar lah ke salah satu. Aku tuh pengen banget daftar ke univ itu, teman-teman, kayak itu tuh salah satu universitas impian aku di Semarang gitu. Terus aku SNM ya masuk terjaring, cuma pas daftar gagal, nggak lolos. Coba SBM ya gagal, nggak lolos. Yang ke satu ya, terus SBM yang kedua aku karena udah kayak gak deh gitu, kayak aku udah sungguh-sungguh gitu, coba lagi gitu, terus gagal lagi. Nah dari sana aku langsung mikir gini, gak deh, kayaknya aku gak akan lanjut kuliah, kata aku udah gak mau, maksudnya ya udah kerja atau gimana gitu, cari yang ini aja, gak memaksakan diri untuk kuliah. Tapi setelah aku pelajari, enggak loh, ternyata kamu bisa kalau kamu bersungguh-sungguh gitu. Jadi kayak kebanyakan bilang kan kegagalan itu proses dari kesuksesan ya. Jadi ya mungkin belum waktunya pada saat itu, tapi gak tahu kita untuk kedepannya. Jadi untuk teman-teman semuanya harus banyak-banyak bukan belajar dari kesalahan. Ya betul, jadi jadiin pembelajaran, jangan kayak langsung merasa nyerah atau gagal. Kayak coba aja terus pelajari bagian mana yang gagal, kalian perbaiki. Siapa tahu itu menjadi sesuatu yang kalian inginkan di masa depan nanti. Deep banget ya Kak. Ya Allah, Kapaya. Dan pastinya tadi cerita Kakak bagaimana proses menjadi sebuah pembelajaran, dan dia juga terapkan sekarang meskipun bisnisnya masih kecil-kecilan, tapi dia menikmati prosesnya sampai sekarang. Nah, sadis sih ketika ada di titik ketika kita nyerah tapi kita menikmati prosesnya, itu lebih ke jadinya bersyukur gitu ya. Benar. Nah, tapi kamu pernah gak sih, Pai, ada di titik kepikiran nyerah total banget? Terus apa sih yang bikin kamu tuh lanjut lagi gitu, kayak gas lah pokoknya mah gitu tuh? Aduh, bingung di sini aku tuh bukan gak ada jawaban ya guys, tapi kayak aku lagi memikirkan apa ya gitu. Kayak aku rasa aku nggak ada sih mentok sampai bener-bener kayak aku gak mau lanjut apapun gitu, kayak bener-bener mentok hidup gitu ya, kalau misalkan di istilah ininya mah mentok hidup. Tapi lebih ke kuat iman kayaknya. Aku kayak gini teman-teman, kayak aku kadang sharing kalau sama teman-teman ya. Ada satu kalimat teman aku yang bilang kayak gini, kalau kata Sunda kasarnya ya, mohon maaf ya, kali dia tuh kayak maneh jangan ngerasa hidup maneh paling susah. Gituin dong. Aku tuh waktu itu posisinya lagi emang bener-bener gak baik-baik aja, saya emang keluarga aku lagi gak baik-baik aja. Terus tiba-tiba aku bukan cerita kayak aku pengen ya sharing lah itu didengar. Tiba-tiba teman aku bilang, dia baik, mungkin menurut aku dia baik ngasih nasihatnya. Itu bilang kayak, itu kalimat yang sering aku pakai sampai sekarang, sering aku terapkan di benak aku, bahwa kamu tuh jangan ngerasa kamu tuh orang yang paling susah, kamu yang paling banyak masalah, kamu orang yang paling harus apapun itu gitu. Jadi kayak ya udah, di luar sana masih banyak orang, tapi orang bisa loh untuk bangkit lagi. Banyak kamu stuck di dunia wae gitu kan, kalau kata teman aku. Sangat takut, oh iya, kenapa aku harus terus berlarut-larut dalam hal yang kita bisa loh bangkit. Misalnya ini bukan akhir segalanya. Jadi kenapa kita harus nyerah, harus gimana, kayak kita bisa bangkit kalau kita bener-bener dari diri kitanya mau gitu, kita ada niat untuk bangkit kembali. Jadi untuk hal di seperti itu mudah-mudahan sih ya aku kadang aku tidak ingin merasakannya, tapi kalaupun suatu saat itu ya aku pasti akan jalani juga sih, karena pasti sesuatu ada jalannya. Dan sekarang alhamdulillah bertahan guys. Betul. Tetap semangat terus, ceria terus. Iya, bener banget. Nah, aku ada pilihan nih ke Kapaya. Pas gagal, kamu tuh tim nangis di pojokan apa tim ngemil seblak 2 porsi? Too much ya, seblak 2 porsi ya. Gak apa-apa. Sebenarnya apa kamu milih aku yang mana? tuh tipe orang yang kalau misalkan bener-bener kayak pengen nangis stuck gitu. Kamu milih nangis di pojokan berarti? Enggak sih. Oh enggak. Aku tuh jarang banget lagi teman-teman, kayak
nangisin suatu permasalahan. Maksudnya Gila, kuat banget. karena ya itu tadi apa yang temen aku bilang tuh terlalu nempel. Iya, benar. Jadi waktu itu pernah ada satu aku nangisin. Waktu itu aku nangis gara-gara aku mikirin orang, maksudnya kayak ada arti sikap orang. Oh, pernah gak kayak kenapa sih orang itu ke aku gitu? Jadi kayak kepikiran terus gitu. Kalau kepikiran sampai malam sih enggak ya, tapi kayak 5 detik udah aku lupain aku tentangnya. Aku bisa gitu. Oke. Aku bisa kayak bilang berarti aku kayak tuh tipenya yang kayak overthinking. Oh gila. Overthinking banget. Oke, Terus aku tuh nangisnya tuh kayak gini, kayak kenapa ya kita dulu deket loh. Jadi kayak aku tuh nangisnya gara-gara itu. Justru pertama kali aku nangis tuh SMA gara-gara temen. Pertemanan gitu. Jadi kayak nah, kenapa sih? Maksudnya kayak mereka kok gini, kok gini gitu. Tapi aku tuh lama-lama ya semakin ini kayak nggak semua orang harus ada di sekitar kita, di samping kita, ya udah gitu, jalani aja gitu. Di sana aku jarang yang nangis bener-bener di pojokan kayak orang-orang kayak mungkin banyak ya teman-teman, tapi aku pengen kayak gitu, tapi aku belum bisa seperti itu. Jadi kayak aku terus, jadi aku sih lebih ke menahan ya, kayak aku tahan semuanya, aku nangis. Tapi kalau untuk sebelah juga enggak juga ya, apalagi 2 porsi. Oke, salut banget sih sama mentalnya Paya. Dari cerita tadi nih Ya. aku baru sadar ternyata anak desa tuh mentalnya baja juga ya. Ya betul banget, betul. Ngomong-ngomong, hal apa sih yang sering disalahpahami orang tentang anak desa? Primitif kah? Apa Yang aku alami, yang kakak alami, yang Paya alami? kalau alami, oh iya aku pernah ngalami sih. Apa? Tapi ini bukan lebih kayak ke ini ya, kayak gini loh. Kadang lagi-lagi tentang style gitu ya, kayak style seorang. Kadang orang-orang, aku gak menyalahkan orang-orang yang itulah, tapi maksud aku kadang mereka tuh berarti anak desa tuh kumuh, Culun. ya betul, Kumuh, culun, gak tahu style, kayak gak tahu perkembangan zaman Iya. dan lain-lain hal. Mungkin kalau misalkan dari segi, tapi yang anehnya tuh kadang kalau segi pendidikan tuh untuk kayak apa mengikuti zamannya tuh kayak emang sedikit, kalau menurut aku ya, apalagi kamu kurang. Tapi kalau untuk style kayak misalkan nih Korea atau kayak Dracin, wah gila itu melesat banget kalau di desa gitu ya. Aku kalau ngalamin tentang kayak mungkin kayak rasis gitu kan. Oke, bener. Harus jawab ini ya, bener. Kota lo desa nih Iya, gitu ya. kayak Nggak parah. Parah banget ya kalau Levelnya itu. Oh iya benar, kadang orang levelnya itu. apa sih di desa gitu. Enggak, justru aku kadang mereka tuh kadang aku ngomong, kamu dari mana? Dari ini. Awalnya kan kayak mana sih ini? Nggak tahu gitu ya. Tapi setelah mereka tahu kayak oh ini. Jadi apa yang mereka ternyata pikirkan itu kayak oh enggak gitu juga gitu, dan enggak seburuk sih, kayak enggak apa ya bilangnya tuh bukan buruk deh kalau desa, kayak bukan kumuh juga, kayak nggak seculun itu mungkin ya, kayak desa teh orang-orang bisa berkembang juga dari desa gitu. Benar. Dengan fasilitas atau itu yang terbatas, pendidikan terbatas, mereka masih bisa berkarya, berkreatif juga gitu. Karena banyak banget orang sukses itu kebanyakan dari desa. Dari mana itu? Survei mana itu? Ya maksudnya kayak semangatnya itu lebih tinggi. Betul. Lebih tinggi, terus kayak perjuangannya juga kan kalau dari desa itu lebih prosesnya Soson-soson, ya lebih ke sungguh-sungguh. ya, lebih kayak niatnya itu kayak bener pengen berubah tuh, kayak pengen Iya, berubah. kayak Kak? ya Bener, kayak yang aku rasain kayak kayaknya aku harus gini terus deh, kita harus melakukan Iya, sesuatu bener hal yang kan? baru. Iya, ke hal positif tentunya. Bener banget nih. Dikira kita itu cupu, padahal kita tuh suhu. Elah. Apa suhu? Strong moment ya dari anak desa tuh bener banget. Iya, karena betul. anak desa tuh semangatnya itu sangat luar biasa. banget. Nah kamu sendiri nih Pai, kalau disuruh milih lebih takut gagal apa nyesel gak nyoba? Aku orangnya kan ceroboh ya. Iya. Jadi aku lebih milih nyesel gak mencoba. Oke. Karena kayak aku mikirnya tuh kayak gini lagi, tapi kayaknya ini gak ada di pikiran semua orang gitu. Aku mikir hidup cuma sekali, jadi kita harus ngelakuin apa yang, tapi yang baik ya, maksudnya ngelakuin hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita bahagia. Jadi kita harus memanfaatkan hidup ini selain daripada hal-hal yang wajibnya gitu. Kita juga harus menikmati hidup ini tuh dengan hal-hal yang membuat kita tentunya senang dong. Membahagiakan orang juga pastilah gitu, apalagi orang sekitar gitu. Berarti kamu tuh tipe orang yang tim nyesel gak nyoba nih. Iya betul. Respect. Tapi kan manusiawi ya, pasti Iya, betul. ada downnya juga. Pasti, Kalau pasti. Paya lagi
down banget, biasanya ngapain? Nah ini guys, kenapa aku jadi guys teman-teman, maksudku kenapa aku jadi suka buku waktu Buku dan makram. iya Iya. makrame itu aku tuh kalau makrame kan maksudku dari kampus ya. Iya. Ini kalau buku aku kan hobinya membaca tapi gak terlalu banyak bacaanku, gak terlalu kayak orang. Star, kamu hobi baca buku tuh dari kapan? SMA sih Gila. udah ada bibit-bibit itunya tapi nggak aku mendalami itu. Waktu itu aku lagi down kayak aku gak keterima itu yang Betul, gak keterima Mas Kunik itu. Yang ke Semarang? Betul. Ya. Aku langsung ke perpus Gila. cari materi apa yang aku gak bisa. Aku buka baca. Oh iya di sini aku kurang, aku di sini kurang, aku di sini sadar aku kurang literasi. Ternyata aku tidak terlalu banyak literasi. Kayak, oh pantasan orang-orang bisa jadi aku tuh kadang suka iri sama orang-orang yang suka banget membaca. Aku kadang kayak mereka bisa, sedangkan aku tuh kadang ada malesnya loh guys. Tapi kayak aku kalau dapetnya kok mereka bisa kayak sampai berjam-jam atau kayak bisa satu hari beberapa buku kan. Terus aku kok mereka bisa, terus aku dari sana langsung terketuk hati aku juga bisa loh kayak mereka. Jadi aku harus benar-benar buletin niat dari sekarang gitu, harus suka literasi gitu. Mau gak mau itu literasi sangat penting kan, Iya, yaitu benar. membaca itu. Jadi aku harus suka kan. Di sana lah aku mulai kalau lagi down sekarang nyampe sekarang gitu, kayak buka buku meskipun gak buku semua pelajaran, kayak buku apapun itu aku suka baca buku. Kalau udah dirasa udah kayak udah tenang, udah aku lanjut yang lain gitu. Oke, wah self healingnya ternyata book style guys, keren sih. Terus biar tetap waras nih ngejalanin semua Waras kehidupan, quotes atau prinsip hidup yang kamu pegang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang apa? Aku nggak tahu ya, ini disebut, aku bilang banyak nggak tahu ya, maksudnya karena aku ngerasa mungkin ini hanya aku gitu ya. Aku nggak tahu ini disebutnya sebagai quotes atau prinsip hidup, tapi aku selalu di kepala aku tuh selalu ada kalimat yang kayak gini: lakukan apa yang ingin kamu lakukan, kerjakan apa yang kamu kerjakan, jalani apa yang kamu jalani. Jadi di kepala aku tuh kayak ya udah itu aja gitu yang di kepala aku. Jadi aku jarang memikirkan hal-hal yang membuat aku Lebih down. betul. Jadi aku selalu mikir, misalkan ingin mencapai sesuatu, aku harus terus lakukan ini, jalani terus sampai capek, sampai di mana Stuck banget. stuck banget, sampai di mana aku kayaknya harus mencoba hal baru gitu. Dan ada satu kata yang sering aku Terapkan. kayak ya udah we. Ternyata ya Apa ya udah we itu? ya udah kayak gak tahu kenapa, kayak misalkan ada apa-apa ya udah we, mau gimana lagi. Tapi bukan pasrah ya teman, tapi kayak ya udah we tuh kayak gini. Misalkan aku udah ngelakuin sesuatu terus aku tuh kayak bukan gagal tapi kesalahan misalkannya. Terus aku tuh kayak ya udah we, itu udah salah, aku tinggal memperbaikinya. Jadi kadang suka ada orang yang kayak gini, salah tapi enggak aku gak salah nih, suka ada yang menolak gitu, kayak denial gitu. Tapi aku kayak terima, ya udah we itu kayak terima, ya udah we, mau gimana, kan ini udah kejadian. Sekarang kamu fokusnya untuk memperbaikinya dong, untuk merubahnya itu dari yang kamu salah tuh kayak ya minta maaf kalau misalkan sama orang, terus kayak dari sikapnya berubah gimana. Jadi ya udah itu aja, dia pikirin aku tuh enggak hal-hal yang kayak orang-orang kan suka estetik ya, kayak quotes-quotes prinsip hidup. Kayak kamu apa coba kamu prinsip hidupmu, terus kamu kan beda gitu. Terus oh berarti itu yang masih diterapkan Sampai sekarang. Itu aja. Gila sih, deep dalam banget prinsip hidupnya. Nah Pai, dari semua cerita tadi, kalau sekarang nih ada anak desa nonton ini lagi ragu, atau misal mau mulai makeran kayak kamu, terus misal mau jualan online, terus kamu ke mereka nih mau ngomong apa gitu biar semangat dan nyuri starnya gitu? Kalau untuk motivasi kayak gini kayaknya aku kurang cocok kali orang. Enggak, karena kamu proses hidupnya udah lama. Ya sih. Udah lama. Oke. Kalau untuk teman-teman semuanya yang ingin mencoba hal-hal baru, pasti orang-orang ini udah lumrah gak sih kalimatnya kayak coba aja dulu gitu ya, pasti. Tapi ingat, kalau misalkan coba aja dulu, kalian juga harus diikuti dengan proses, terus dengan pasti kegagalan tentunya, dan hal-hal lainnya yang membuat kalian pasti ada downnya gitu. Untuk anak desa jangan takut untuk mencoba. Kalian lebih takut harusnya tidak mencoba lalu menyesalinya gitu. Ya udah kayak coba aja dulu, untuk nanti hasilnya akan sesuai dengan apa yang kalian mau atau enggak,
ya kalian sudah mencoba gitu. Kalaupun misalkan kalian belum puas, kalian tidak terus mencoba lagi sampai yang kalian mau itu kalian dapatkan gitu. Jadi lakukan, kataku juga apa yang lakukan lakukan, apa yang jalani aja. Kalau emang udah gitu ya udah jalani aja. Nampol pesannya guys. Terakhir nih Pai, Boleh apa? Menurut kamu skill pertama yang wajib dipelajari anak desa zaman sekarang apa? Selain ikat tali deh. Aduh, aku gak di dalam dunia kerja lagi, tapi maksud gitu aku skill yang harus tuh komunikasi sih. Karena kebanyakan yang ada di sekitar aku tuh ya, kebanyakan malu untuk bertanya, malu untuk kayak memulai sesuatu tuh dengan kayak terkadang kita kan komunikasi sangat penting. Kenapa? Kayak kita kalau ketemu orang baru atau gimana kita kan kayak malu gitu ya. Kadang yang itu pasti yang malu bertanya saat di malu bertanya sesat di jalan. Dan ternyata si kalimat itu tuh berlaku bukan hanya untuk kita menanyakan suatu tempat, tapi dalam pekerjaan juga, dalam mencari pekerjaan, dalam artian kita mencari apa yang ingin kita tuju juga, impian kita juga bener loh itu teh, malu bertanya saat di jalan itu. Jadi menurut aku komunikasi itu penting ya, skill yang bener-bener selalu menurut aku tuh kayak penting banget. Itu komunikasi sangat penting karena banyak anak sekarang tuh lebih ragu. Terus kayak kalau udah komunikasi kayak main HP gitu, kayak ya udah ada HP gini. Tapi kalau komunikasi kita kan gini nih, ternyata membangun relasi loh, kayak komunikasi penting. Iya, itu penting membangun relasi juga gitu. Semua berawal dari komunikasi yang baik, insyaallah relasinya juga baik. Dahsyat. Dari tali jadi inspirasi buat kamu nih yang relate, komen tali cuan di bawah ya. Nah, Kapaya, aduh, udah ada di akhir penghujung akhir. Aduh, merasa seru ya, udah nih. Makasih banget udah bongkar aib. Aduh, bukan bongkar aib ya, tapi inspirasi. Makasih udah sharing juga sama kita semua, sama teman-teman Lentera Desa. Nih, Kapaya, akhir nih dari kakak ya. Boleh deh promosiin media sosialnya. Gak apa-apa. Yang mau nanti mungkin belajar atau mau sharing boleh banget follow IG-nya Maulida via mau. Maulida via mau. Di follow back Kak. Follow back dong, follow back untuk teman-teman semuanya pastinya. Jangan lupa di follow ya guys Instagramnya Kapaya alias Kapia Maulida. Buat tutornya gratis insya Allah. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram Lentera Desa dan juga komen juga di bawah. Nanti buat episode selanjutnya siapa yang bakal aku undang selain Kapaya tentunya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan see you di next episode. Tapi bye. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada Lentera Desa karena udah mengundang aku sebagai bintang tamu. Jujur the first time. Jujur, ini ada sedikit cerita ya sebagai penutup yang menurut aku itu kayak aku terlalu excited sendiri gak sih? Jadi waktu beliau menghubungi aku tuh kita gini kayak jadi malu. Aku langsung demi apapun aku seneng banget kayak itu ya aku pengen gitu loh. Kayak aku tuh orang yang suka banyak bicara, suka banyak ngobrol kayak gini. Jadi waktu dia menghubungi kita gini wah mau banget, mau kata aku mau kata. Jadi aku ingin ngucapin terima kasih banyak tentunya ke kamu. Sama-sama. Terus juga untuk teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe, komen, dan like juga di postingan ini. Dan juga subscribe YouTube Lentera Desa. Bener. Subscribe guys. Bye. See you the next episode. Halo guys, ini adalah contoh makrame buatan aku. Ini tuh namanya bunga 2 dan bunga 3. Tapi aku lupa lagi kalau di Shopee itu apa namanya. Tapi ini yang sering aku buat.